digotong oleh 4 orang. Apa yang mereka lakukan ketika mereka terhalang oleh kerumunan itu? Mereka dikatakan di sini membuka atap yang ada di atas Yesus. Dan sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam, 4 orang guru itu terbaring. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah panutan bagi kita, keluarga-keluarga. Ya. Ini adalah contoh keluarga yang sejati, atau ini adalah contoh dari persahabatan yang benar. Kalau kita itu benar satu keluarga, satu rumah menerima Yesus, kita akan berusaha supaya orang yang butuh berjumpa dengannya itu bisa sampai pada Tuhan. Acap kali dalam pelayanan kita menghadapi ada kerumunan-kerumunan yang menghalangi perjumpaan dengan Tuhan. Itu bisa berbagai macam hal. Itu bisa kesibukan kerja, bisa rasa malas, bisa persoalan, bisa juga dosa yang membuat seseorang merasa bahwa dia tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi 4 orang ini, mereka tidak mudah menyerah ketika ada hambatan. Dan iman selalu mendorong seseorang untuk mencari jalan keluar, untuk mendekatkan seseorang kepada Tuhan dan menyerahkan pergumulan yang sedang dihadapi kepada. Dari 4 orang ini, dari keluarga atau sahabat yang kompak ini, kita bisa belajar untuk sama-sama melihat dan menemukan siapa orang yang ada di sekitar kita. Siapa keluarga kita atau sahabat kita atau mungkin rekan kita yang membutuhkan jamanan Tuhan. Tris Putri ini usianya 15 tahun. Yang pertama. Yang kedua, saat pemberkatan orang tuanya tidak ada. Yang ketiga, jarak dengan pasangannya itu 13 tahun. 15 dengan 29, jauh sekali. Kemudian yang mengherankan, tidak ada kursus persiapan perkawinan pada saat itu, dan tidak ada penyelidikan kami untuk memeriksa kesiapan kebebasan dari kedua calon mempelai. Lalu keanehan yang lain lagi adalah saat pengumuman perkawinan. Kalau benar ya ceritanya, itu volumenya kecil. Apa-apa nih ya, supaya mungkin nggak banyak yang dengar dan tidak ada yang melaporkan bahwa ada halangan pernikahan. Mungkin bisa dipahami karena orang tuanya baru dari Belgia, nggak ngerti situasi kondisi. Terus ada cinta lokasi juga antara pasangan ini, dan kemudian yang terjadi ya begitu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah ada pemberkatan itu, ternyata aktris Putri ini mengalami child bullying. Dia dimanipulasi, dia dianiaya, ya, dia disiksa, ditindas oleh relasi kuasa yang tidak sebanding antara orang dewasa yang manipulatif dengan seorang remaja putri yang belum matang untuk membangun keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini saya senang karena kalian merayakan Ekaristi bersama keluarga prodiakon, Putri Sang Kristi, ternyata orang tuanya prodiakon, lektris, lektor, atau pelayanan dalam organigram paroki, ternyata orang tuanya prodiakon. Pada dasarnya, ketika kita beriman dengan benar sebagai orang tua, kita akan menjaga, kita akan melindungi, kita akan perhatian kepada anak. Dalam hal ini tumbuh kembang iman mereka. Saya bertanya dan terheran-heran, kok bisa
Hal seperti itu terjadi. Kok bisa orang tuanya tidak tidak mencegah ya? Kok bisa orang tuanya tidak menjaga anaknya sehingga hal ini tidak perlu sebenarnya terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kisah 4 orang yang kompak menyelamatkan seseorang yang lumpuh dan membawanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada dasarnya, ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya kepadanya, kita akan bekerja sama dan saling bahu-membahu. Dalam bahasa Injil tadi adalah mengangkat tilam, kompak mengangkat tilam, kompak membuka atap rumah, sehingga orang yang lumpuh itu, yang tidak berdaya itu, yang nggak bisa ngapa-ngapain, bergantung pada orang lain, itu akhirnya bisa berjumpa dengan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mengapresiasi, mengagumi apa yang menjadi kerjasama dari 4 orang itu. Dia tidak pernah melihat iman yang sebesar itu dilakukan oleh gereja. Gereja adalah kita, gereja adalah kekompakan kita, gereja adalah kerukunan kita, gereja adalah kebersamaan kita. Gereja bukan sekedar bangunan, gereja adalah kebersamaan. Saat kita hidup rukun, saat kita kompak, saat itu kita sudah mengaktualisasikan panggilan hidup menjadi komunitas umat Allah, keluarga anak-anak. Sebagai anak-anak Allah, keluarga tidak lagi dibatasi pada hubungan darah, tapi karena kita dibaptis oleh Roh Kudus itu kita bisa sama-sama berseru Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Abang. Maka kita menemukan keluarga baru, prodiakon. Kita menemukan keluarga baru sebagai sesama pribadi-pribadi yang membawa Yesus kepada orang lain. Saya sangat mengagumi ketika ada bapak dan ibu yang tekun dan setia membawakan tubuh Kristus kepada orang-orang yang sakit, melakukan hal yang sama terus-menerus tanpa bosan dan tanpa lelah. Di situ dibutuhkan ketangguhan, kesetiaan, kesungguhan hati, dedikasi untuk tak kenal lelah membawa Yesus kepada orang yang dalam tanda kutip dalam Injil tadi itu lumpuh. Mari kita berpikir out of the box, mencari jalan keluar dan bukan saling menyalahkan. Nggak dewasa kalau kamu saling menyalahkan, kalau kamu blaming, menghakimi, nggak dewasa. Tapi kalau kamu mendengarkan dan mencari jalan keluar, berpikir solutif dan tidak hanya menyampaikan, tapi kamu mengerjakannya, kamu mengangkat tilamnya, membawa orang yang lumpuh itu sampai ketemu ke hadapan Yesus, ya, kamu sudah menjadi pembawa tubuh Kristus. Kamu sudah menjadi prodiakon yang benar, yang sejati. Mari kita kompak membawa orang yang sakit lumpuh kepada Yesus. Mari kita bekerja sama mencari jalan-jalan kreatif, jalan keluar. Karena untuk orang yang percaya pada penyelenggaraan ilahi, tidak boleh ada jalan buntu. Kita mencari jalan keluar, kita mencari solusi dan mempersatukan.